Tes Mbak Ayu, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang teman-teman semua, selamat bergabung. Sebelumnya saya mau menyapa dulu Mas Joni Yulianto. Saya manggilnya Mas atau Bapak ya? Apa saja. Ya, saya nyaman manggilnya Assalamualaikum. Mas ya. Waalaikumsalam Mas Joni atau Mas Yuli saya manggilnya. Joni. Oke, Mas Joni. Selamat siang Mas Joni. Selamat siang. Perkenalkan saya Aditya, Mas Joni. Salam kenal Mas Adit. Ya, rencananya pada agenda siang ini saya sebagai moderatornya, Mas Joni. Ya. Oke, ya. Mas Joni, untuk gambaran sementara ini harusnya partisipan kita ini ada sekitar 70 orang, Mas Joni. Tapi mungkin pada sedang ada atau sedang berproses bergabung nih Mas Joni. Jadi masih baru sekitar 20-an, tapi arahan dari Bu Kaprodi untuk kita mulai terlebih dahulu ya kegiatan ini. Begitu Mas Joni. Oke. Monggo saya ngikut saja. Oke, ya. Oke, untuk informasi juga kegiatan ini sebenarnya rangkaian acara Mas Joni. Tadi pagi itu sudah ada kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan beberapa instansi yang secara teknis sebagai mitra dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam pada kegiatan praktik pengembangan masyarakat. Mungkin timnya Mas Joni juga sudah bergabung tadi pagi ada di acara di fakultas gitu untuk tanda tangan PKM dari Sigap khususnya ya. Ya. Itu Mas Joni. Kemudian nanti kita mungkin akan mendengarkan sedikit materi dari Mas Joni karena memang ini materi mata kuliah atau pembekalan PPM ya. Jadi nanti Mas Joni bisa sharing terkait dengan pengalaman di sigapnya. Kemudian teman-teman akan bertanya terkait dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan selama ini. Begitu Mas Joni, kita mulai saja ya Mas Joni ya. Monggo, bisa. Oke. Bu Amina. Ya, halo. Kita mulai dulu ya. Monggo ya. Ini sambil jalan, monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih atas waktunya. Karena tadi mungkin ini kan masih rangkaian acara, jadi sudah dibuka juga oleh Bu Dekan di sesi pagi, jadi tidak ada perlu seremonial pembukaan, tapi kita mungkin akan mendengarkan sedikit arahan dulu dari Bu Kaprodi, kemudian dilanjut dengan materi dari Mas Joni, dan sesi terakhir adalah tanya jawab dan diskusi. Oke, sebelum kita mulai pada acara pada hari ini atau siang hari ini, kita mulai dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk langsung saja mempersingkat waktu, Bu Aminah, Bu Kaprodi kita, Siti Aminah MSI, akan kami mintai memberikan 1-2 patah katanya untuk mengantar kira-kira agenda kita siang hari ini. Monggo Bu Siti Aminah MSI, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Mas Adit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih patut bersyukur. Siang ini Prodi PMI dapat menjalankan kegiatan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Dan alhamdulillah juga kita sangat bangga ini narasumber kita orang yang biasanya sangat padat gitu ya, ternyata bisa. Mas Joni Yulianto ini kalau bisa dibilang guru saya di kajian isu disabilitas ya, dulu di Pusat Layanan Difabel,
Saya sebagai relawan, saya sudah mengenal lama dengan beliau. Mas Joni, sekali lagi terima kasih atas kesempatan waktunya untuk kami ini. Yang kedua, terima kasih pada moderator Mas Rahadian Aditya, Mas Adit ya. Awalnya Mas Ijudin ternyata ada agenda sehingga kami harus bisa mengcover yang untungnya tidak ada jadwal ngajar gitu loh Mas. Jadi hari Kamis ini hari prodi seperti itu. Yang ketiga, saya mohon maaf ini sambil jalan jadi tidak bisa on cam Mas Joni. Mas Joni lihat aku enggak? Ya saru ya aku nanya gitu. Ini tidak on cam Mas Joni karena biasanya yang ini jadwal jemput lah gitulah sebagai seorang ibu harus jemput anak ini jam 1:30 ngeten. Jam pulang sekolah. Jam pulang sekolah. Awalnya sudah mau ada yang jemput, ternyata harus saya ya sudah. Teman-teman di sini ada Mbak Ayu, siapa lagi tadi Mbak Dia, Bu Sekprodi, Bu Betty Nurhayati hadir juga di sini. Bapak Ibu dosen PMI ngapunten niki karena tidak bisa melihat karena pakai HP. Matur nuwun yang telah hadir mengikuti rangkaian kegiatan hari ini, khususnya yang kedua ini. Dan yang paling penting, saya mungkin sedikit menjelaskan bahwa praktek pemberdayaan masyarakat di prodi kami ini, Mas Joni, dilakukan selama 2 semester. Dan pada semester genap ini, kita melakukan PPM 1 di 6 lembaga yang ada di DIY. Salah satunya di Sigap, di PKH, kemudian di Elkis, di CSR Pertamina Adi Sucipto, CSR Pertamina Rawulu ya. Kemudian di lingkar kampus yaitu masyarakat Kali Gajah Wong. Nah, dalam tentunya dari 26 yang ada di ruang Zoom meeting ini ada mahasiswa-mahasiswa yang sudah bergabung. Terima kasih sekali lagi. Dari semua mahasiswa ini ada bahasanya keberagaman lokasi Mas Joni. Keberagaman lokasi ini yang akan menjadikan teman-teman di sini tertantang itu untuk belajar dari Mas Joni langsung. Bagaimana Mas Joni ini nanti CV-nya mungkin akan dijelaskan oleh Mas Adit ya. Telah berpengalaman, kita lebih menginginkan praktis bahasanya itu pengalaman praktis, pengalaman nyata Mas Joni ketika melakukan advokasi. Karena dari ke-6 lokasi ini ya, advokasi itu menjadi satu jalan untuk bisa menjadikan masyarakat mencapai apa yang harusnya dia capai gitu. Kalau konsep pemberdayaan ya sampai mandiri, sampai sadar itu ya sampai mereka mendapatkan apa gitu yang harusnya mereka dapatkan, yang harusnya mereka aktualisasikan sesuai potensi mereka seperti itu. Nah, pembekalan sebenarnya ini pembekalan dan sekaligus monitoring. Jadi mahasiswa yang ada di sini, teman-teman mahasiswa dari ke-6 lokasi mohon untuk aktif sekaligus bisa berdiskusi dengan Mas Joni sesuai dengan kondisi lokasinya masing-masing gitu. Bagaimana mengadvokasi, bagaimana tantangan yang dialami dalam praktikum yang telah dilakukan oleh teman-teman. Tadi pagi kami kan melakukan monef dengan pendamping lapangan dari lokasi Mas Joni. Saya selaku ketua prodi sebenarnya agak kecewanya tidak ada yang mengatakan tidak bagus gitu. Apa karena di depan kita ya ngomongnya itu tulisan beliau-beliau semua itu yang dari lapangan sudah bagus, mahasiswanya aktif, kemudian saya bukan masalah mahasiswa aktif atau apa, ingin mendapatkan masukan gitu tentang kegiatan praktek pemberdayaan masyarakat. Tapi rata-rata temuan dari ke-6 lokasi itu supportnya bagus, kemudian responnya sangat bagus dan di luar ekspektasi kami, mereka ingin terus berkelanjutan seperti itu. Mohon arahannya dari Mas Joni sebagai eksekutif direktur di Sigap Indonesia untuk bisa membimbing mahasiswa kami Mas Joni yang ada di ruang Zoom meeting ini bagaimana mereka agar menjadi jiwa yang
tekun dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam isu apapun gitu ya, tidak hanya terkait isu misalkan difabel ataupun isu-isu lain yang mungkin Mas Joni pernah melakukannya seperti itu. Sekali lagi selamat mengikuti diskusi nyata dengan ahli dari advokasi dari Sigap ini, Mas Joni. Terima kasih. Mohon pokoknya bebas gitu loh Mas Joni. Pokoknya ini mahasiswa kami ini sudah biasa nanti misalkan ada masukan ataupun ada hal yang mungkin kurang berkenan Mas Joni bolehlah menyampaikannya gitu nggih. Mudah-mudahan lancar acara ini. Makasih kepada Mas Adit sudah memandu kegiatan ini, kepada tim semua, tim Prodi PMI, pada anak-anakku yang hadir di sini tepat waktu. Terima kasih sekali lagi. Gunakanlah kesempatan ini untuk bisa mendapatkan pengalaman nyata dari Mas Joni. Sekian dulu, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kaprodi, Bu Siti Aminah MSI atas sambutan dan arahannya sebelum kita mulai pembekalan. Mas Joni, sebelum masuk ke materi, izinkan saya membacakan kurikulum vitae-nya Mas Joni. Ya, teman-teman semua, ini sebelum saya sampaikan kurikulum fit-nya dari Mas Joni. Mas Joni, ini informasi dulu ya Mas Joni. Pembekalan ini memang diadakan hampir setiap tahun, pasti diadakan setiap tahun ajaran gitu ya. Jadi di 2 tahun sebelumnya kita membicarakan tentang pendampingan masyarakat oleh sebuah spesifik kita berbicara BUMDes pada saat itu, pembekalan yang pertama 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Tahun lalu persis itu kita berbicara tentang CSR, tahun ini kita berbicara dengan menghadirkan Mas Joni sebagai advokasi sosial lah ya, atau advokat untuk isu-isu terkait dengan isu-isu sosial ya. Nah, sebenarnya kenapa kok kita bedakan atau kita nggak bisa kumpulkan menjadi satu, karena memang isu kalau dijadikan satu ya, 5 profil lulusan kita itu akan panjang gitu ya. Untuk informasi Mas Joni, ada 5 profil lulusan di prodi kita, ada community development atau pengembang masyarakat, kemudian yang kedua CSR officer, kemudian yang ketiga ada analis kebijakan. Nah, analis kebijakan ini sebenarnya materinya cocok dengan yang Mas Joni nanti akan sampaikan lah ya, kurang lebih terkait dengan isu-isu advokasi sosial yang telah dilakukan oleh Mas Joni. Kemudian yang ketiga filantropis, dan yang kelima kewirausahaan sosial. Nah, mungkin pada pertemuan selanjutnya kita akan mendatangkan dari praktisi-praktisi dari profil lulusan lainnya gitu ya. Itu kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Siti Aminah bahwasannya saat ini sudah ada sekitar 5 atau 6 lokasi PPM di prodi kami, Mas Joni. Salah satunya ada di Sigap. Mungkin teman-teman yang ada yang PPM-nya di Sigap tahu lah ya Sigap itu apa. Tapi kalau yang tidak di PPM-nya di Sigap ya, untuk informasi, Sigap itu akronim dari Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel. Benar ya Mas Joni ya? Iya, benar Mas. Oke, ya. Sigap ini sudah 2008 kalau nggak salah, kalau di CV-nya Mas Joni, mulai mungkin isunya sudah mulai muncul gitu ya, tapi saat ini Mas Joni sebagai pengurus ya, Dewan Pengurus ya Mas ya? Iya, saya sebenarnya sudah resign jadi direktur dari 2017. Jadi dari 2017 direkturnya Mas Soeharto, saya Dewan Pengurus. Ya, Mas Joni sebagai Dewan Pengurus sudah dari mulai 2017 ya, tapi setidaknya ada nih jejak-jejak sejarah Mas Joni dalam pendirian Sigap itu ya, karena kayaknya foundingnya salah satunya mungkin Mas Joni juga.
Sigap. Begitu itu kemudian untuk teman-teman ketahui bahwasannya Mas Joni ini pria kelahiran Banyumas tahun 1980, Mas Joni. Mungkin Mas Joni kuliah itu saya baru lahir gitu. Atau baru SMA ya, SMP SMA gitu. Tapi Mas Joni sudah melalang buana di dunia akademisi orang lebih ya, atau di dunia sebagai aktivis gitu ya. Nah, tahun 2011 mau menyelesaikan ya, saya nggak tahu ini Mas Joni sarjana strata satunya di UNY ya, kalau ini saya konfirmasi. Kemudian lanjut lagi program magisternya di 2008 itu di Leeds University UK ya, isunya tentang disabilitas studies. Nggak berhenti sampai situ teman-teman, tapi lanjut lagi ke Master in Public Administration di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore ya. Jadi teman-teman ya, Mas Joni ini 2 kali menamatkan magisternya itu, yang pertama ada di Inggris, yang kemudian lanjut di Singapura ya. Jadi kalau melihat paspornya Mas Joni kayaknya udah penuh stempel di ini ya, studi di luar negeri ya. Ini saya minta doanya juga Mas Joni, mudah-mudahan saya juga bisa tertular ya, atau ketularan juga bisa studi di luar negeri ya. Nah, ya, itu singkat dari Mas Joni. Mas Joni banyak pengalaman, ya, bahkan di implementasi kebijakan jaminan kesehatan bagi difabel di DIY ya, keluarnya Pergub 2013, Mas Joni juga berkontribusi di sana, kemudian ada beberapa buku yang dibuat, banyak ya, tapi tetap isunya atau benang merahnya ada di isu-isu difabel. Oke, teman-teman silahkan merasa atau feel free ya, merasa bebas untuk bertanya. Mas Joni juga merasa bebas untuk memberikan masukan atau mungkin bisa bertanya juga ya, sharing-sharing terkait dengan kondisi praktik yang ada saat ini ya. Terlepas berbeda-beda kondisi atau lokasi dari PPM setiap mahasiswa, Mas Joni. Oke, pengantar dari saya itu saja, Mas Joni. Nanti kita bisa diskusi selanjutnya. Saya berikan waktu mungkin 30-45 menit, Mas Joni, untuk menyampaikan. Nanti dilanjut dengan sesi tanya jawab. Waktu dan layar saya persilakan, Mas Joni. Terima kasih banyak, Mas Adit, Mbak Mimin, Mbak Ayu, teman-teman Prodi dan juga teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali ini diberi kesempatan, diundang untuk bisa ikut sharing, berbagi di kesempatan yang sangat baik ini. Dan kebetulan jadwalnya juga pas gitu. Kemarin malah saya ngiranya kemarin. Tapi ya untunglah, jadi bisa cari-cari slide, ngepasin gitu. Nanti pakai untuk bahan cerita gitu. Ya, jadi ini saya rasa topik sharing yang cukup menarik begitu ya. Katanya sebentar, ini agak ramai. Ya, jadi ini topik yang menarik. Saya diminta untuk sharing terkait dengan advokasi ya. Sebetulnya sekarang ini saya tidak
tidak banyak beradvokasi di lapangan seperti sebelum-sebelumnya saat saya masih aktif di Sigap ya, karena kebetulan sejak tahun 2017 Sigap ini sebagai satu organisasi masyarakat yang berfokus pada difabel gitu. Jadi kami mengkategorikan Sigap itu bukan hanya organisasi difabel tapi organisasi inklusif gitu ya. Memang mencoba membudayakan agar sebuah organisasi masyarakat itu punya keberlanjutan kepemimpinan gitu. Sehingga saya yang sebenarnya kalau dibanding dengan teman-teman direktur NGO yang lain, terutama NGO yang bergerak di isu difabel, saya relatif paling muda gitu. Sejak tahun 2015 sebenarnya saya sudah berupaya untuk pokoknya saya jangan sampai lebih dari 10 tahun menjadi direktur. Tapi baru boleh untuk melepaskan posisi itu di tahun 2017. Itu pun masih digendoli, masih suruh jadi dewan pengurus begitu. 3 periode Mas Doni, 3 periode. Ya, saya jadi dari 2003. Tapi 2003-2008 itu sebenarnya periode apa? Kalau teman-teman yang belajar tentang dinamika kelompok, dinamika organisasi pasti paham lah periode forming gitu ya. Jadi mencari bentuk, mencari format, membangun kapasitas gitu. Jadi bisa dibilang Sigap itu benar-benar established dengan sistemnya, dengan struktur yang matang itu 2011. Jadi 2003 dan seterusnya itu selama 8 tahun ya kurang lebih up and down lah. Ya. Ya, nampaknya Mas Joni terpental ya, kita tunggu dulu. Nah ini sudah bergabung. Halo. Iya Mas Joni ya. Oh tadi sempat terputus kayaknya ya. Iya Mas, seperti hubungan kita. Sebentar Kak, tapi sudah bergabung lagi sekarang. Atau kami yang share screen Mas? Boleh Joni. ya. Oh ya. Ya. Bentar. Boleh. Oke, bentar ya Mas. Sudah ada ya filenya ya? Sudah ada Mas. Ini sedang proses pembukaan. Okay. Ya. Ya, jadi gitu sambil menunggu apa? Oke. Baru ya, masuk Mas sudah ya. Kayaknya ya. Ya. Slide pertama ini ya. Slide ya. cover, slide cover. Ya. Ya, tadi ini aja prolog saja dulu. Jadi cerita tentang saya dan Sigap kira-kira seperti itulah. Sebagai sebuah organisasi masyarakat, kami punya gagasan soal keberlanjutan dan juga kaderisasi begitu, sehingga pemimpinnya pun perlu ganti, teman-teman juga perlu merotasi peran dan seterusnya. Nah, memang salah satu yang menjadi fokus dari Sigap adalah advokasi. Kenapa? Karena untuk permasalahan difabel itu sangat dibutuhkan sebuah upaya perubahan. Nah, kita ke slide 2. Nah, ini sebenarnya saya yakin hal yang sudah sangat dipahami ya, bahwa advokasi itu pada prinsipnya ya sebuah upaya untuk melakukan perubahan
terkait dengan kebijakan publik, terkait dengan pemahaman publik. Tapi saya kira inti dari itu semua adalah sebuah perubahan ke arah kondisi yang lebih adil, yang lebih sejahtera, yang lebih menjamin, memastikan kesetaraan bagi semua masyarakat gitu, yang termasuk di dalamnya adalah difabel. Nah, sebenarnya karena inilah salah satunya kemudian organisasi seperti Sigap itu dulu kami inisiasi di tahun 2003, di mana difabel itu masih menjadi kelompok pinggiran, dalam artian kelompok yang tidak banyak dibicarakan, tidak banyak dipikirkan, tidak banyak memperoleh perhatian, dan akhirnya tidak banyak mendapatkan manfaat dari hasil-hasil pembangunan yang sudah banyak dilakukan, gitu. Sehingga perlu perubahan itu. Nah, ini masih next slide. Ini kalau bicara soal jenis-jenis advokasi, nah ini ada setidaknya bisa dikelompokkan menjadi dua ya, advokasi litigasi dan non litigasi. Nah, Sigap kebetulan melakukan dua-duanya. Jadi advokasi litigasi yang melalui jalur atau proses peradilan, tapi litigasi ini baru dikerjakan Sigap kira-kira tahun 2012 kita mulai. Jadi sebelumnya lebih banyak advokasi non litigasi. Nah, advokasi non litigasi ini advokasi yang dilakukan di luar jalur atau proses peradilan. Mengadvokasi kebijakan, misalnya peraturan daerah, kita juga terlibat di advokasi Perda nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan hak penyandang disabilitas di Yogyakarta. Ini prosesnya kita mulai sebetulnya dari sekitar tahun 2008-2009 kalau nggak salah. Jadi sebelum mulai dengan negosiasi Perda pada saat itu, kami memulainya dengan training, roadshow training tentang pengenalan konvensi hak penyandang disabilitas atau CRPD. Teman-teman saya yakin sudah sangat paham Undang-Undang nomor 19 tahun 2011 yang akhirnya disahkan oleh Indonesia ya, tapi sebelum itu CRPD sebagai sebuah konvensi PBB itu kami mulai perkenalkan di Jogja itu 2009. Jadi kita training di setiap kabupaten begitu. Pada saat itu pemerintah sangat belum paham apa itu konvensi. Yang dipahami ya sudah penyandang cacat waktu itu kan istilahnya, ya program-program yang ada saja, pelatihan melalui dinas sosial di panti-panti dan seterusnya gitu. Tapi dari training roadshow itu kemudian dukungan terhadap kebutuhan adanya peraturan daerah tentang difabel yang lebih komprehensif itu kemudian muncul gitu. Terlepas dari kualitas regulasinya saat ini gitu, tapi bahwa training itu menjadi salah satu trigger untuk munculnya dukungan dari pemerintah gitu, political will untuk kemudian adanya peraturan daerah. Nah, itu salah satunya yang non litigasi. Nah, kalau litigasi memang advokasi yang berbasis proses peradilan. Jadi sejak tahun 2012 Sigap mulai memberanikan diri untuk masuk dalam advokasi kasus-kasus hukum untuk difabel berhadapan dengan hukum. Utamanya adalah perempuan difabel. Nah, sekarang kami ada paralegal, ada koordinator advokasi Mbak Ipung. Kalau teman-teman yang KKN atau yang berpraktek di Sigap, saya yakin sudah kenal sekali.
Mbak Ipung dan tim itu yang melakukan advokasi litigasi. Di Sigap juga ada pengacara, juga sering menemani kawan-kawan yang berproses baik itu pidana maupun perdana, begitu untuk berkonsultasi dan seterusnya. Selanjutnya berdasarkan levelnya itu juga advokasi bisa dilihat menjadi beberapa macam begitu ya. Nah, ini yang pertama bisa dibilang ini yang paling penting buat teman-teman difabel atau buat kawan-kawan yang bekerja nantinya di masyarakat adalah bagaimana mengajak atau mendorong kelompok-kelompok atau individu-individu yang selama ini memang dikondisikan untuk menjadi rentan atau kemudian membangun konsep dirinya sendiri untuk rentan, untuk melakukan advokasi dirinya sendiri. Nah, ini sebetulnya ruang perubahan pertama yang sangat berat untuk dilakukan, tetapi harus. Ini yang juga menjadi strategi yang dilakukan oleh Sigap kepada pihak-pihak yang kami dampingi. Kami punya dampingan desa inklusi, ada kelompok difabel desa. Yang pertama kali dilakukan ini, mengajak teman-teman untuk melakukan advokasi diri. Harus berubah dari cara pandang yang dimiliki sebelumnya. Kalau sebelumnya berpikir, saya ini kan cacat, saya ini kan nggak bisa ngapa-ngapain. Saya ini kan bergantung pada orang lain. Saya ini kan ngerepoti. Ngapain punya karep banyak gitu. Ngapain punya kemauan banyak. Itu yang harus diubah. Harus berubah 180 derajat. Saya bisa berdaya, saya bisa mandiri. Saya seharusnya bisa melakukan hal yang orang lain bisa lakukan. Saya seharusnya bisa sekolah, saya harusnya bisa belajar ini itu dan seterusnya. Karena kemampuan dia untuk mengubah, kemampuan seseorang untuk mengubah konsep dirinya itulah yang kemudian akan menjadikan dia menjadi lebih berdaya. Nah, ini yang seringkali dilupakan di berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah. Menjadikan orang lebih berdaya itu tidak cukup diberi gitu. Nah, ini yang sebenarnya dari dulu selalu menjadi kritik kami dengan program-program pemberdayaan sosialnya pemerintah. Gitu. Diberi sedikit, kemudian merasa sudah melakukan banyak hal, padahal aksesnya tidak dibuka. Katakanlah ekonomi pasarnya tidak dibuka, diberi modal tapi pasarnya nggak dibuka, modalnya pun nggak cukup, seterusnya gitu. Jadi padahal secara individu belum dikuatkan gitu ya, sehingga advokasi diri ini menjadi penting, perlu didampingi untuk betul-betul self esteemnya, self konsepnya itu berubah. Nah, yang kedua advokasi kasus. Nah, kalau kasus ini memang hal yang juga banyak kami lakukan dan lebih banyak dalam proses-proses litigasi tadi. Nah, yang kemudian dalam konteks kebijakan publik, maka yang kemudian banyak dilakukan adalah advokasi kelas gitu ya. Kita perlu perubahan kebijakan. Tadi saya ceritakan soal Perda, kemudian juga tahun 2012-an setelah CRPD itu disahkan sampai kurang lebih 4 tahunan. Sampai 2016 itu kami Gerakan Difabel advokasi Undang-Undang 8 tahun 2016 gitu. Jadi advokasi yang lebih mengarah pada perubahan kebijakan publik. Gitu.
Nah, bicara soal advokasi sangat penting untuk memahami prinsipnya, gitu ya, prinsip-prinsipnya. Yang pertama, advokasi ini harus realistis. Jadi realistis artinya hal yang kita advokasikan ini sebenarnya mungkin untuk dilakukan, begitu ya. Agendanya juga spesifik, gitu ya. Kemudian pilihan-pilihannya juga harus disesuaikan secara realistis, gitu ya. Dari sisi waktu juga harus bisa terukur, gitu. Dan dalam konteks memahami prinsip advokasi yang realistis ini biasanya kita akan gagal ketika advokasi itu tidak didahului dengan sebuah perencanaan yang baik dan matang, begitu. Nah, saya mencontohkan sebuah advokasi yang realistis itu begini. Katakanlah misalnya kita mencoba mendesakkan pada saat kurang lebih tahun 2000-an gitu ya, untuk mendesakkan adanya guiding block di Malioboro. Nah, pada saat itu banyak diskusi yang berkembang soal guiding block itu. Misalnya ada pertanyaan, loh, emang tunanetra itu pada butuh ke Malioboro gitu. Nah, itu banyak pertanyaan seperti itu. Tunanetra itu memang perlu ke Malioboro, ngapain perlu ada guiding block? Kemudian pertanyaan lagi, loh, nanti gimana kaki lima itu malah justru akan terganggu kalau kemudian dibuatkan jalan di Malioboro. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus dijawab pada saat kita melakukan advokasi pemasangan guiding block itu. Salah satunya adalah kemudian menjawabnya tentu tidak bisa langsung dijawab. Salah satunya adalah kemudian dengan melakukan konsolidasi bersama dengan teman-teman PKL di Malioboro. Yang kita katakan seneng ora nek konco-konco difabel, kalau teman-teman difabel kemudian bisa ikut di sini, ikut meramaikan, ikut jalan-jalan. Oh ya seneng gitu, seneng. Dan kemudian, nah kira-kira kalau mau nggak kalau Jogja itu kemudian menjadi Malioboro itu jadi ikon yang berbeda karena kemudian ramah untuk semua. Nah, ketika teman-teman PKL itu sudah sejalan dengan itu, maka negosiasinya kemudian dinaikkan kembali gitu, dengan Sultan, dengan yang lain-lain, sehingga akhirnya ya apa yang dikhawatirkan sebagai sebuah penolakan yang mungkin bisa terjadi itu bisa terjawab bahwa memang tidak ada itu. Nah, itu artinya kemudian kita bisa secara realistis mengatakan bahwa komunitas Malioboro pun mendukung kok. Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya prinsipnya adalah sistematis. Gitu ya. Artinya sistematika dalam advokasi ini perlu menjadi concern yang sangat serius. Misalnya siapa-siapa saja pihak yang sebenarnya berpengaruh besar dalam advokasi perubahan yang kita ingin lakukan. Pihak-pihak yang katakanlah bertentangan dengan perubahan yang kita inginkan. Pihak-pihak yang sebenarnya tidak ada urusan dengan yang kita lakukan, tapi kalau dia bisa menjadi pendukung, dia akan banyak memberikan pengaruh. Gitu. Atau pihak-pihak yang kemungkinan akan dirugikan oleh advokasi kita. Nah, ini harus kita petakan. Kebanyakan saat ini yang terjadi adalah orang melupakan ini. Melupakan soal advokasi yang sistematis ini. Jadi
Saya bukan orang yang tidak setuju demo. Saya dulu juga berdemo. Hidup mahasiswa. Sampai gitu. sekarang pun juga saya mendukung demo untuk aspirasi yang memang harus didukung gitu. Tapi kadang-kadang sistematika advokasinya ini yang seringkali dilupakan. Jadi biasanya konfrontasi itu atau pressure massa itu kan pendekatan terakhir ya. Ketika negosiasi proses-proses itu tidak memberikan pengaruh begitu. Nah, itu yang saya rasa menjadi sangat penting untuk dipetakan. Jadi salah satu contoh itu soal advokasi yang sistematis itu kebetulan di Sigap itu selama 3 tahun terakhir itu kami mendorong advokasi untuk munculnya peraturan pemerintah tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. PP nomor 39 yang dikeluarkan tahun 2020 yang lalu. Nah, sistematikanya begini. PP tentang akomodasi yang layak dalam proses peradilan ini di antara peraturan-peraturan pemerintah yang terbit sekarang-sekarang ini terkait dengan difabel, itu menurut saya salah satu yang paling matang. Bukan karena kebetulan Sigap yang menginisiasi, tapi ada beberapa hal. Yang pertama adalah PP ini lahir melalui kajian empiris yang cukup kuat. Artinya kita itu tidak berangkat dari regulasi normatif, tapi berangkat dari pengalaman lapangan soal bagaimana hambatan difabel ketika berhadapan dengan hukum. Itu dikumpulkan dari kasus-kasus yang Sigap dan kawan-kawan dampingi sejak tahun 2012. Begitu kita kumpulkan masalahnya seperti apa, hambatannya seperti apa, kesulitannya di mana, dan seterusnya. Lalu solusinya yang berjalan itu seperti apa. Nah, solusi ini masalahnya adalah dia tidak punya payung hukum, tidak ada regulasi untuk mengatur solusi itu. Sehingga solusi ini bisa dikatakan adalah solusi yang dalam tanda kutip bisa saja suatu ketika dianggap sebagai kesalahan. Gitu. Misalnya soal memodifikasi pertanyaan-pertanyaan pada saat BAP di kepolisian misalnya, supaya teman-teman difabel intelektual itu bisa memberikan kesaksian. Misalnya yang lain itu soal misalnya adanya profil assessment kebutuhan, assessment kondisi difabel sebelum dia berproses, baik itu sebagai korban maupun saksi, seperti itu. Nah, pengalaman-pengalaman itu yang kita bawa sebagai bukti empiris untuk menegosiasikan regulasi itu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kenapa dibilang kemudian ini proses yang sistematis, itu kami menelusuri, teman-teman menelusuri proses penyusunan regulasinya itu di mana. Bahwa ternyata masyarakat itu cuma bisa sampai pada pengusulan. Kalau di peraturan pemerintah itu ada namanya pembahasan antar kementerian. Itu masyarakat tidak bisa masuk kecuali atas kemauan kementerian. Kita nggak bisa masuk itu di PAK itu. Nah, strateginya gimana? Kita kemudian melobi Kemenkumham, melobi Kementerian Hukum dan HAM, termasuk bertemu dengan Pak Dirjen dan yang lain-lain. Pokoknya kita drill mereka dengan seminar-seminar, dengan pertemuan-pertemuan gitu untuk paham, bahkan dihadapkan dengan korban gitu. Ini loh Pak, korbannya itu seperti ini kondisinya, orangnya dan seterusnya. Dan ini korban gitu. Nah, sampai akhirnya kemudian mereka bilang, wah kalau seperti ini kami nggak bisa merumuskan sendiri regulasinya. Sudah,
tolong carikan dari kalian yang bisa jadi ahli untuk ikut bersama kami dalam pembahasan antar kementerian. Nah, akhirnya dengan cara itu kami bisa masuk ke ruang yang sebenarnya itu closed space gitu ya, ruang yang tertutup untuk masyarakat. Nah, bagaimana setidaknya kita bisa masuk menjadikan closed space itu sebagai invited space gitu, sebagai ruang di mana kita diundang. Gitu. Karena open space kita sudah habis. Gitu. Nah, itu yang kami coba lakukan. Nah, sayangnya gitu ya, hal-hal seperti ini itu tidak banyak ditelateni oleh teman-teman yang bergerak di advokasi kebijakan publik gitu. Cukup negosiasi di ruang terbuka, nanti kemudian tidak terlalu sabar dengan proses negosiasinya, ketika ketemu dengan argumentasi yang bertentangan memilih untuk berdebat secara prematur gitu ya. Yang saya maksud debat prematur ini adalah mereka juga lawan debat kita juga nggak punya argumentasi yang kuat, yang penting menang, yang penting arogan sebagai pemerintah. Kita juga nggak punya argumentasi yang mematikan, yang penting kita terdengar sebagai yang benar gitu. Nah ini yang saya kira perlu menjadi ruang perhatian teman-teman pada saat melakukan advokasi kebijakan publik. Next. Nah ini yang berikutnya ini taktis ya, taktis. Kita perlu taktik, kita perlu strategi. Prinsipnya kita nggak mungkin beradvokasi sendirian kan. Advokasi itu menjadi lebih kuat ketika kita punya banyak kawan yang mendukung advokasi kita. Gitu. Nah, makanya salah satu contoh ketika kita mendorong guiding block di Malioboro itu, walaupun guiding block itu adalah untuk kepentingan tunanetra, tapi kita edukasi masyarakat, kita edukasi kaki lima, kita katakan ke pemerintah bahwa ini tidak hanya akan memudahkan tunanetra, tapi juga akan memudahkan kaki limanya lebih tertib, urutan gitu, ada jalan di tengah, pengguna jalan kaki yang lain juga, pejalan kaki yang lain juga akan lebih bisa menikmati jalan Malioboro dengan rapi, tanpa hambatan dan seterusnya. Begitu juga lansia, dan sehingga kelompok-kelompok ini yang di awal mungkin tidak memahami pentingnya ini kemudian menjadi sangat mendukung dengan advokasi pemasangan guiding block tadi. Gitu. Jadi bagaimana sebuah strategi advokasi itu juga dipastikan untuk bisa menggalang, menarik dukungan lebih banyak orang, gitu, supaya agenda advokasi ini kemudian menjadi lebih kuat. Gitu. Nah, strategis yang berikutnya, kita penting untuk punya dukungan dari orang yang punya power, gitu ya, punya kekuatan. Contoh misalnya, betapapun Sultan mendapatkan banyak kritik di Jogja, gitu ya, akhir-akhir ini misalnya, kita pasti tidak asing lah dengan banyaknya kritik yang ditujukan kepada Sultan, kepada kerabat, keraton gitu ya, terkait dengan banyak hal. Nah, tetapi dalam situasi-situasi tertentu bisa jadi di lingkaran mereka itu ada pihak-pihak yang bisa kita ajak atau kita manfaatkan untuk mendukung agenda advokasi kita. Misalnya. Nah, itu tidak boleh dianggap tidak boleh kemudian, atau yang sering dilakukan kemudian, advokasi itu semua dihantam kromo sebagai lawan, semua dihantam kromo sebagai pihak yang harus mengikuti kita. Padahal tadi ada hal-hal di mana memang kita perlu bernegosiasi, kita perlu lobby, kita juga perlu paham apa interest dan kepentingan mereka.
sehingga ada win-win solution selalu di situ, ada solusi-solusi kompromi yang mungkin kita tidak selalu 100% dapat, tapi mungkin kita kehilangan 20% dari agenda advokasi kita, misalnya seperti itu. Nah, yang berikutnya, next slide, tentu advokasi itu ya butuh keberanian gitu ya. Kalau nggak berani ya nggak usah beradvokasi gitu. Saya mau tapi takut, ya sudah nggak usah. jadi sederhana itu gitu. Kalau resiko itu bisa dikelola, tapi kalau rasa takut itu sulit gitu. Jadi orang yang pandai itu mengelola resiko, tapi kalau mengelola rasa takut itu sulit. Nah, next slide 8. Ya, Mas Joni, 15 menit lagi ya. Oke. Waktunya. Untuk teman-teman juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat, nanti biar langsung bisa dijawab oleh Mas Joni. Oke, kalau gitu sebentar, saya pilih poin yang ini aja ya. Oke, bisa ke slide 11 saja. Sorry, slide 12. Apa Mas ininya? Judulnya. Nanti biar banyak diskusinya. Judulnya yang apa Mas? Merancang advokasi, slide 12. Ya, merancang advokasi. Ya. Nah, jadi dari prinsip-prinsip tadi, maka sebenarnya advokasi itu ya nggak bisa asal jalan gitu. Nggak bisa asal ya sudah ayo kita advokasi, kemudian kita jalankan langsung protes gitu misalnya, atau langsung lobby, langsung nego dan seterusnya. Nggak bisa seperti itu. Kalau kita mau beli barang saja kan kita harus pingin bener nggak sama barangnya gitu kan. Setelah pingin kira-kira kita benar-benar butuh nggak sama barangnya, kemudian setelah butuh kira-kira tahu harganya berapa, umumnya berapa, kita punya uang berani beli berapa, baru kita bisa nawar. Nah, begitu juga dengan advokasi. Yang pertama ini slide 13 ya, next slide. Kita perlu menentukan isu strategis. Jadi apa sebetulnya isu strategis yang akan kita advokasi ini? Nah, isu strategis itu pasti berangkat dari akar permasalahan. Nah, ingat, akar permasalahan itu bukan permasalahan yang ada di permukaan ya. Teman-teman pasti sudah belajar analisa sosial untuk kemudian memetakan permasalahan-permasalahan yang penting itu, sehingga kemudian akar masalahnya itu ketemu. Nah, akar masalah inilah yang harus kemudian diubah supaya untuk memberikan dampak yang lebih baik gitu. Kalau akar permasalahan ini tidak diubah, maka tidak akan banyak perubahan yang bisa tercapai. Dan menjadi isu strategis itu ketika ini menjadi kepentingan lebih banyak orang. Gitu. Semakin banyak orang yang akan terdampak dengan perubahan itu, maka menjadi semakin strategis sebuah isu perubahan. Nah, ini ada checklist gitu ya di next slide tentang isu strategis yang baik itu kira-kira seperti apa, kita lewati saja. Nah, ini yang berikutnya, ini soal memetakan pemangku kepentingan. Nah, kalau teman-teman bekerja di desa misalnya nantinya, ini sangat
penting sekali. Kalau teman-teman bekerja di sebuah wilayah tertentu begitu, akan sangat penting sekali untuk benar-benar memahami siapa aktor, siapa pihak-pihak yang terlibat pada isu strategis yang sedang kita advokasi, gitu ya. Nah, pemangku kepentingan ini siapa saja, gitu. Mereka tidak hanya orang-orang yang pro, sependapat, sejalan dengan agenda advokasi kita, tapi bisa jadi mereka adalah orang-orang yang juga mungkin bertentangan dengan agenda advokasi kita, tapi kemudian sangat penting untuk kita pengaruhi supaya jalan advokasi kita itu menjadi lancar begitu. Jadi dari sini maka kita harus kemudian mengelola kelompok-kelompok pemangku kepentingan ini. Nah, pemangku kepentingan ini yang paling efektif sebetulnya adalah ketika kita bisa mengubah posisi mereka dari kawan menjadi dari lawan menjadi kawan, gitu. Karena ini yang menjadi sangat sangat signifikan perubahan pada peta advokasi kita. Nah, saya pernah punya pengalaman dalam hal ini, gitu ya. Ketika kami datang ke Kulon Progo membawa gagasan tentang desa inklusi, kemudian di situ ada penjelasan soal apa itu inklusi, gitu, termasuk di dalamnya adalah keberagaman yang kita contohkan, keberagaman bermacam-macam, mulai dari agama, suku, ras, difabilitas, termasuk kemudian orientasi seksual. Nah, disitulah permasalahan tuh mulai muncul. Wah, ini kita ini kan mayoritas ini mau sikap ini mau membawa program untuk supaya kita itu membela kelompok-kelompok yang dilarang, gitu. Nah, saat itu kemudian hari itu juga ketika informasi itu mulai merebak di kalangan pemuda salah satu organisasi masyarakat, itu hari itu juga saya dihubungi oleh pemerintah daerah, salah satu pemerintah di situ. Mas, ini nggak bisa kalau caranya seperti ini. Masa kelompok-kelompok yang dilarang mau dibela? Sudah, kami nggak usah ada sikap, nggak apa-apa kalau begini caranya, gitu. Kemudian kader kami juga menghubungi, dia bilang bahwa ini program kita diminta keluar. Oke, kita selesaikan baik-baik. Saya bilang besok saya akan datang ke sana. Akhirnya kami datang, kami berdiskusi. Saya jelaskan bahwa kenapa kemudian terfikir soal kelompok atau organisasi yang terlarang, begitu. Kita dengarkan concern mereka, misalnya mereka bilang soal nanti gimana kalau orang transgender misalnya atau yang lain kemudian masuk ke sini. Saya bilang di sini semua Muslim, gitu. Ya, Muslim, kami Muslim. Ada yang tidak minum alkohol, kami semua sebagian besar nggak minum alkohol. Ada yang minum alkohol, ada. Kalian usir nggak dari desa ini? Enggak. Lalu bagaimana sehingga lingkungan di desa ini bisa harmonis? Ya, kami rangkul dia, siapa tahu dia bisa berubah untuk menjadi lebih baik. Nah, apakah itu tidak bisa dilakukan dengan kelompok-kelompok yang lain yang kalian anggap tidak layak ada di sini? Artinya diskusi dan pendekatan itu selalu harus dilakukan untuk menjawab concern pihak-pihak yang selama ini barangkali dalam tanda kutip bertentangan dengan strategi advokasi kita. Kita tidak bisa menjudge bahwa apa yang mereka lakukan itu seluruhnya salah dan kemudian melawan itu. Kita sebaliknya kita justru bisa menjawab itu dengan nilai yang hidup di masyarakat itu. Nah, ini yang saya rasa menjadi sangat penting ketika kita bekerja di sebuah masyarakat. Nah,
mungkin biar cepat kita ke slide berikutnya. Ini slide berapa ini? Mengumpulkan bukti. Slide 20. 23. Nah, ketika kita akan melakukan advokasi itu salah satu hal yang sangat penting berikutnya selain memetakan kepentingan tadi adalah mengumpulkan bukti. Advokasi itu harus based on evidence gitu ya, evidence based advocacy. Jadi ketika kita mengusulkan satu kebijakan, kita harus punya bukti yang setidaknya itu bisa menjawab beberapa hal. Yang pertama adalah bukti dari permasalahan yang terjadi, gitu ya. Mana bukti permasalahannya? Ketika saya mengusulkan jam khusus, jaminan kesehatan khusus bersama dengan kawan-kawan yang lain, itu kami datang dengan angka kuantitatif yang menggambarkan begini loh hitung-hitungan biaya yang harus dikeluarkan oleh keluarga yang mempunyai anggota keluarga difabel untuk isu kesehatan. Jadi selalu ada biaya yang lebih tinggi dibanding dengan keluarga pada umumnya. Nah, lalu kemudian bukti atas solusi yang kita usulkan. Nah, ini yang sangat penting. Jadi kalau teman-teman belajar kebijakan gitu ya, kebijakan publik, pasti akan sangat familiar dengan ini gitu. Ketika kita mengusulkan satu perubahan, satu kebijakan, maka kita harus punya hitung-hitungannya, konsekuensi anggarannya akan seperti apa, konsekuensi sumber daya manusianya akan seperti apa gitu. Nah, tentu ini tidak sederhana, makanya kemudian perlu banyak orang, perlu banyak ahli yang ikut terlibat bersama kita. Harus dikatakan, harus diakui bahwa kebanyakan kebijakan kita itu tidak berbasis pada bukti-bukti seperti ini. Terutama kebijakan terkait dengan difabel. Kenapa? Karena data difabel saja itu menjadi tantangan yang sangat besar sampai sekarang ini. Kita nggak punya loh data difabel by name, by address yang akurat itu. Nah, yang berikutnya, next slide, mengorganisir. Nah, ini bagian yang menjadi sangat penting. Jadi mereka yang punya kepentingan terhadap isu ini itu perlu kita kumpulkan, perlu kita edukasi. Jangan sampai kelompok yang sebenarnya kita bela nanti malah kemudian pada saat ditanya, emang kamu butuh ini? Enggak, kami enggak perlu, kami enggak tahu malahan. Nah, itu akan gembosi advokasinya sendiri gitu. Tapi itu juga bisa jadi terjadi karena memang kurangnya pengetahuan, kurang wawasan dan seterusnya. Jadi pengorganisasian di sini diartikan bukan sekedar pengerahan massa seperti kalau kita demo, terus yang penting dapat orang tambah gitu, orangnya tambah banyak dan seterusnya. Tapi memandaikan gitu ya, membuat orang itu menjadi lebih paham, menjadi lebih berdaya, dan akhirnya mereka juga menjadi agen advokasi kita, menjadi bagian dari orang yang bergerak bersama dengan kita gitu. Nah, ini ini juga salah satu yang kalau disikap itu selalu saya katakan ke teman-teman yang bergerak di lapangan, apapun program yang kita lakukan di masyarakat harus ada penambahan kapasitas, pemahaman, kepandaian yang berpindah di sana, yang ditinggal di masyarakat itu, sehingga kapanpun program selesai itu masyarakat sudah punya orang yang menggerakkan dirinya sendiri gitu. Nah, next. Nah, ini yang kelima adalah merumuskan pesan advokasi. Jadi advokasi kita juga harus bisa dipahami oleh banyak pihak gitu ya, oleh media, oleh masyarakat, dan harus jelas dipahami perubahan seperti apa sebetulnya yang kita inginkan gitu ya. Jadi pesan advokasi ini harus membangun kesadaran baru bahwa sebuah perubahan ini menjadi
sangat penting. Nah, pesan advokasi juga harus mengundang aksi, jadi mengundang orang yang mendengar atau melihat pesan advokasi itu untuk ikut melakukan sesuatu. Gitu. Nah, pesan advokasi juga harus berangkat dari pemahaman penerima advokasinya. Gitu. Kita nggak bisa misalnya mengadvokasi untuk isu difabel di kelompok-kelompok yang masih awam, tapi kita menggunakan bahasa-bahasa akademisi, bahasa-bahasa studi disabilitas misalnya, yang tidak banyak didengar, tidak banyak dipahami, dan seterusnya. Yang berikutnya, keenam, ini membangun opini. Ini penting, karena kita nggak tahu kadang siapa yang membaca media, begitu. Opini ini bisa dibangun dalam banyak platform, dan kadang bisa jadi kita nggak sengaja mengubah pendapat atau pemahaman orang itu melalui satu hal yang sederhana gitu. Jadi opini publik itu perlu dipengaruhi, karena bagaimanapun itu sangat dibutuhkan untuk ikut menjadi pendukung dalam advokasi kita. Nah, yang berikutnya tentu ini sudah di tahap-tahap ke depan gitu ya. Next itu menegosiasikan perubahan. Jadi ini tahap di mana kita sudah akan bertemu dengan pihak-pihak yang mengambil keputusan atau membuat kebijakan. Bisa jadi pemerintah desa kalau di tingkat desa, kalau di tingkat kabupaten ya bupati, DPRD, dinas, dan seterusnya begitu. Tetapi negosiasi ini penting dilakukan ketika kita sudah menyiapkan hal-hal tadi. Kita sudah paham pemangku kepentingannya, kita sudah paham posisi orang yang akan kita negosiasi, yang akan kita lobby, dan seterusnya, sehingga kita sudah punya amunisi untuk menjawab concern-concern mereka pada saat kita melobi atau menegosiasikan perubahan yang kita inginkan. Ada banyak forum untuk negosiasi ini, nanti bisa teman-teman lihat di slide gitu ya. Dan yang di berikutnya kita perlu refleksi, kita perlu evaluasi. Nah, advokasi itu sebenarnya tahapannya seperti tadi di prinsip di awal itu, beradvokasi itu ada seninya. Jadi evaluasi, refleksi itu tidak selalu menunggu selesai proses advokasi, tapi di setiap tahapan itu perlu direfleksikan, perlu dievaluasi. Mana yang berhasil, mana yang gagal, seperti apa, kita harus memodifikasi approach atau pendekatan kita, dan seterusnya gitu. Dari situ kemudian berarti mungkin pendekatan ini perlu dimodifikasi, perlu diubah, perlu diulangi dengan cara dan strategi yang lebih baik, dan seterusnya itu bisa kita lakukan. Mungkin sampai di sini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, diskusi, lebih baik kita diskusikan daripada terlalu lama satu arah gitu ya. Mohon maaf ini. Saya kira sebentar, ternyata lama. Ya, terima kasih Mas Joni atas materinya ya. Saya stop share screen sebentar. Oke, teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung dituliskan di kolom chat. Jika belum, ya ini ada pertanyaan nih dari saya pribadi sih ya, Mas Joni. Jadi untuk membridging ya, kira-kira biar teman-teman sambil nunggu. Pertama, Mas Joni, yang saya pikirkan ya, kalau mahasiswa ngelihat Mas Joni saat ini, itu kan wow banget ya. Dalam artian udah mantan direktur eksekutifnya Sigap gitu kan, terus advokasi beberapa kebijakan gitu. Tapi terus mikir, saya ini baru semester 7 apa sekarang semester mungkin semester 5 ya.
Kira-kira kalau menurut Mas Joni nih ya, posisi Mas Joni di semester 5, itu kira-kira langkah apa sih sebenarnya ya yang dilakukan? Apalagi sekarang ini konteksnya praktik ya, pas lagi teman-teman lagi praktek. Kira-kira langkah apa sih yang harus dilakukan biar atau mungkin saran lah dari atau masukan dari Mas Joni, kira-kira hal apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa sekarang agar ketika nanti di usianya Mas Joni itu sudah tinggal mengunduh gitu atau tinggal kira-kira memberi materi kayak Mas Joni di sesi-sesi perkuliahan seperti ini. Itu pertanyaan saya Mas Joni ya. Ditahan dulu. Teman-teman peserta Zoom meeting pada hari ini, monggo saya ingin melihat deh kira-kira teman-teman coba tuliskan di kolom chat gitu ya, semangat siang gitu. Saya tunggu teman-teman dituliskan di kolom chat menunjukkan bahwasannya teman-teman ada di ruangan ini. Silahkan dituliskan aja di kolom chat. Ini sebenarnya ada yang sudah raise hand ya, ada Mas Muna. Silahkan dituliskan gitu ya. Selamat semangat siang gitu. Biar kelihatan kalau ternyata masih semangat semua gitu. Oke, sambil nunggu, wah ini ada Bu Betty, ada Alhaj gitu ya, semangat siang gitu. Oke, sudah banyak nih. Ternyata masih semangat semua, Mas Joni. Ini sebenarnya ada Mas Khairul Muna, Mas Khairul Muna. Mas Khairul Muna bisa langsung. Ini Resen ingin bertanya atau Resen? Iya, Pak. Iya, ini Mas Muna ini salah satu mahasiswa PPM, Mas Juni. Nanti Ya. mungkin tanya langsung saja ya. Silakan Mas Muna Ya. bertanya dulu, nanti dijawab oleh Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, Mas Muna suaranya agak terputus-putus. Ya. Mas Joni, maaf. Terkait ya. Pak Joni dalam melakukan advokasi itu, suara saya terdengar jelas? Ya, baru terdengar jelas. Tadi agak terputus. Oke, baik. Saya ingin bertanya terkait pengalamannya Mas Joni atau Pak Joni, terutama di bidang mungkin pertama kali melakukan advokasi, bagaimana tantangannya, ancamannya, sampai solusinya sehingga sampai sekarang bahkan bisa menjadi director di Sigap. Terus jadi kan apakah advokasi itu ada kaitannya dengan politik atau berbeda dengan NGO yang bersifat kayak Sigap itu kan kesetaraan. Nah, itu kan tentu berbeda sekali dengan advokasi yang bersifat politis yang mungkin bisa kita lihat seperti aspirasi mahasiswa yang demo di jalan, dan itu kan tentu juga framingnya itu agak berbeda dengan yang isu kesetaraan, gender ataupun disabilitas. Mungkin begitu dari saya. Sekian, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Muna. Itu tadi Mas Joni, pertanyaan dari Mas Muna sebenarnya dua kurang lebih. Sharing lah ya dulu awal-awal kayak gimana, apakah ada yang mengancam, ada yang meneror, atau gimana strateginya dulu di awal-awal. Nah, kemudian terus pertanyaan terkait dengan Sigap, apakah berbeda dengan institusi lain. Oke, mungkin belum ada yang bertanya Mas Joni, tapi dua pertanyaan tadi dan pertanyaan saya tadi ya. Silakan Mas Joni, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih ya. Wah, pertanyaannya sulit-sulit. Terima kasih Mas Adit dan Mas siapa tadi? Muna, Mas Muna. Mas Muna. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Jadi yang pertama tadi dari Mas Adit soal di usia mahasiswa seperti sekarang ini apa yang harus dilakukan? Saya dulu ngapain ya? Saya dulu, tapi jangan ditiru. Saya dulu cuma banyak main band, terus banyak ikut diskusi. Jadi saya dulu mulai dari organisasi difabel sampai organisasi kampus saya ikuti semua.
Tapi ya aktif nggak aktif gitu ya. Artinya saya ikut belajar tapi tidak banyak ikut terlibat dalam bagaimana memahami realitas sosial yang ada di sekitar kita, termasuk realitas sosial bagi difabel gitu ya. Nah, itu yang kemudian buat saya menjadi semacam pembelajaran gitu ya, pembelajaran untuk kemudian ya memilih jalan untuk bergerak di advokasi gitu. Jadi kebetulan teman-teman bermain, teman-teman berorganisasi itu yang memberikan banyak insight bahwa memang perlu ada konsistensi untuk menjadi bagian dari pergerakan sosial gitu. Terus bagaimana saya kemudian memulai hal itu ya, kebetulan karena semasa saya mahasiswa itu ada praktek kerja jurusan, kemudian kuliah kerja nyata gitu ya. Di situ saya gunakan untuk memahami situasi masyarakat. Artinya kita bukan datang dengan bukan datang begitu saja, tapi kita datang dengan banyak pertanyaan gitu ya. Banyak pertanyaan karena kebetulan saya belajarnya ilmu pendidikan, jadi pertanyaan yang saya bangun ya bagaimana situasi pendidikan anak-anak di situ, support sistemnya yang tersedia apa saja, apakah ada ketimpangan, siapa yang tidak banyak mendapatkan kesempatan dan seterusnya. Kemudian kita jawab dengan kegiatan-kegiatan seperti ya ada TPA, ada yang lain, tapi kemudian juga perpustakaan kampung gitu misalnya. Tapi kemudian juga melihat ini lebih sistemis gitu. Apa yang sebenarnya terjadi secara sistemik? Apakah ada hal yang bisa dikuatkan dari sisi desa dan seterusnya? Bagaimana budaya pemudanya, anak mudanya dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti itu tuh pada saat saya KKN misalnya tuh mulai jadi pertanyaan gitu, mulai kita cari situasi dan jawabannya. Terus dari situ ya menjadi lebih terbiasa kemudian, lebih terbiasa untuk tidak diam, lebih terbiasa untuk tidak menjadi orang yang sekedar datang dan pergi gitu, tapi ingin melihat lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kita bisa melakukan sesuatu di situ gitu. Seperti itu zaman saya kuliah sampai di awal-awal selesai kuliah ya, awal-awal menjadi pengangguran tersamar. Ya. Siap. Tadi pertanyaan yang berikutnya dari Mas Muna apa ya? Ya, pertanyaan Mas Muna tadi pertama terkait dengan apakah ada ancaman atau cerita dulu pas awal-awal jadi advokasi, mengadvokasi itu ada enggak, terus ceritanya kayak gimana. Kemudian pertanyaan kedua, lembaga sigap tuh sama enggak sih dengan lembaga-lembaga lain ya? Yang notabene sigap ini kan lebih ke inklusif ya dengan lembaga-lembaga LSM lainnya gitu Mas Jun. Ya, nggak ada isu difabel itu aman, nggak ada ancaman. Karena secara politik kalau begitu isu yang lain nggak aman dong Mas. Iya, jadi awal-awal nggak ada ancaman tuh, awal-awal nggak ada karena kan nggak tahu tuh, nggak dikenal ini siapa tuh gitu.
wah ini paling cuman apa mumpung kebetulan ada program gitu kan, awal-awal kan biasanya begitu. Nah tapi seiring berjalannya waktu, misalnya kemudian, karena kan soal difabel itu kan bukan hanya soal kesetaraan, ada soal transparansi juga, anggaran yang inklusif misalnya itu kan bersih dari korupsi dan seterusnya. Jadi saya bicara juga soal korupsi. Ya kemudian mulailah jadi target gitu ya, yang apa HP dibajak lah, yang di SMS, di WA macam-macam lah gitu. Ya gimana kalau itu tentu kita harus belajar lah, prosedur keamanan pribadi itu juga harus belajar. Harus diakui menjadi seorang aktivis itu harus punya cara untuk membela diri. Bertahan diri. Loh iya, itu harus nggak mungkin kan, kita kan harus ada ikhtiar walaupun akhirnya tawakal kan gitu. Walaupun akhirnya tawakal gitu. Makanya keledai saja kan nggak boleh ditinggal sholat begitu saja, harus diikat dulu di pohon baru ditinggal sholat gitu kan. Jadi harus ada ikhtiarnya gitu. Ya tidak ada hal yang berisiko apalagi kita lakukan secara konsisten. Tapi kalau saya prinsipnya begini, sepanjang yang kita lakukan itu adalah hal baik, sepanjang yang kita suarakan itu adalah kebenaran, kita nggak harus cari musuh gitu, dan tidak semua musuh juga selalu buruk gitu. Jadi kayak gitu. Siap. Terus sikap apakah sama dengan gerakan mahasiswa? Ini maksudnya gimana ya? Sama lembaga lain, Mas Joni. Maksudnya yang enggak dengan lembaga lain. Isunya kesetaraan gitu, yang isunya enggak kayak kesetaraan. Ini saya agak bingung maksud pertanyaannya ini. Oke. Mas Muna masih di sini nggak ya? Kita konfirmasi langsung saja ya. Jelaskan. Kita minta pertanggungjawabannya. Iya Pak, gimana? Pertanyaan kedua. Pertanyaannya yang oh iya. Jadi begini Pak, saya kan melihat kalau berbicara advokasi itu pasti kan berbicara penyampaian aspirasi. Nah, aspirasi itu seringkali berbau politis seperti mungkin gerakan mahasiswa yang berdemo ataupun para pemangku kebijakan yang melakukan diskusi. Para pemangku kebijakan yang melakukan diskusi misalkan di media, dan tapi di situ bukan berdiskusi tapi malah kayak mencari pemenangan tersendiri begitu. Nah, apakah di sikap sendiri itu pernah melakukan yang seperti itu, atau bagaimana tantangan, ancaman dan lain sebagainya itu sebagai advokat itu seperti apa ya? Karena saya juga masih penasaran juga begitu Pak. Ya. Kalau sikap terus terang kami menghindari untuk berafiliasi dengan pelaku politik praktis. Jadi katakanlah katakanlah partai politik misalnya, atau pihak-pihak yang berpolitik praktis, itu kami membuat jarak, menghindari untuk berafiliasi. Walaupun kadang-kadang ini juga, kadang-kadang negosiasinya agak berat juga. Misalnya loh, kalian kan ingin terakomodasi advokasinya, ya harus didukung oleh partai politik yang kuat dong untuk bisa mendorong kebijakan itu gitu. Nah, tapi strategi kami kemudian memang menjelang tahun-tahun politik seperti itu, kami membuat jarak dengan terutama mereka yang sedang mencalonkan begitu. Nah, tetapi sesudah pemilu, pilkada, atau ya sesudah pemilihan itu selesai,
mereka sebagai anggota dewan terpilih misalnya, atau mereka sebagai pejabat terpilih, ya mereka harus mendengar aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat gitu. Jadi dalam konteks penyampaian aspirasi, saya kira caranya relatif sama ya, apa yang dilakukan oleh Sigap dan teman-teman lembaga yang lain, termasuk juga dengan mahasiswa. Banyak kepentingan yang sebenarnya kita sejalan, karena pasti kita ingin keadilan, kita ingin demokrasi dengan lebih baik, kita ingin transparansi dan seterusnya, dan itu bagian dari prasyarat kalau kita ingin negara, tatanan negara yang inklusif gitu. Jadi sebenarnya apa yang menjadi aspirasi Sigap dan teman-teman difabel itu juga mendukung gerakan sosial yang lebih luas begitu. Tapi tentu kemudian ya kalau Sigap sendiri secara strategi tadi membatasi untuk tidak masuk dalam wilayah politik praktis seperti itu. Ya, itu mungkin. Terima kasih Mas Joni ya. Itu penjelasannya Mas Muna, 2 pertanyaan tadi. Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, ya nampaknya belum ada lagi Mas Joni. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 14.42. Ini kita sudah merekam juga ya Mas Joni ini, jadi nanti kayaknya akan kita bagikan ke teman-teman mahasiswa juga. Jadi untuk sesi pada siang hari ini mungkin akan kita cukupkan dulu. Sebelum kita tutup, kita akan berfoto bersama dulu. Teman-teman yang ingin mengaktifkan kameranya, saya persilahkan. Yang ingin didokumentasikan, silakan diaktifkan kameranya. Kapan lagi ya kita foto bersama sama Mas Joni ini? Ya, kita tunggu 1 menit lagi, teman-teman. Ada beberapa yang sedang memperbaiki make up mungkin ya, Mas Joni, jadi agak lama mengaktifkan kameranya. Oke, sambil menunggu di link di kolom chat ada link presensi, teman-teman bisa menuliskan link presensinya. Kemudian nanti bisa otomatis terdeteksi mengikuti kegiatan ini. Oke, saya akan dokumentasikan, siap-siap teman-teman. 1, 2, 3. Ya, tunggu sebentar, di slide selanjutnya masih ada lagi. Sebentar. 1, 2, 3. Ya, teman-teman, terima kasih sudah bergabung pada agenda sosialisasi ini. Nanti link Zoom mungkin ya, kalau ada yang tidak bisa mengikuti kegiatan ini akan kita bagikan. Tapi sebelum kita tutup, Mas Joni ada 1-2 kata bijak gitu ya. Ya, kata-kata yang ingin disampaikan mungkin untuk pesan untuk teman-teman mahasiswa yang sedang praktik di sini. Saya persilahkan Mas Joni. Apa ya? Mungkin ini saja. Jadi ya dimanapun kita berada itu sebetulnya sangat penting untuk menjadi yang memberi warna begitu. Jadi saya kira beradvokasi atau melakukan perubahan itu tidak perlu harus misalnya yang beradvokasi itu harus yang aktif di LSM, di NGO begitu.
dimanapun tempat kita bisa menjadi yang ikut bergerak untuk melakukan perubahan. Tapi yang dibutuhkan itu sebenarnya lebih soal kepekaan untuk membaca situasi sosial dan kemudian turut mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Saya kira itu aja. Ya, terima kasih Mas Joni. Itu kata-kata yang tidak di briefing dulu ya, jadi bingung Mas Joni menyampaikan. Iya, nggak ada briefingnya. Kalau di briefing mungkin tadi kata-katanya lebih keren lagi ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman harus menjadi warna ya, tidak hanya mengikuti alur gitu ya, agar nanti bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Mungkin kita cukupkan dulu kegiatan pada siang hari ini. Tadi kita juga sudah membukanya dengan bacaan basmalah, maka kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sekian. Allahumma fiqna. Matur nuwun Mas Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Joni. Terima kasih teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah dong. Mas Adil.